Selatan. Mari kita iringi dan kita sambut dengan tepuk tangan yang setia Bapak Haji Erwin Heru dengan hormat ahli kesehatan. Bertemu dengan artis terkenal, hati jadi gembiranya. Selamat Hari Santri Nasional, selalu semangat dalam berkarya. Alangkah enak si kue bolu, manisnya sungguh sangat terasa. Kompak bersatu, solid selalu, para santri memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kita hormati, kita muliakan, dan tentu juga kita taati para alim, para ulama, para kiai yang sempat hadir dalam perayaan Hari Santri Nasional pada hari ini di Gria Agung. Ketua PWNU, jajaran Tantizia, jajaran Rokis, Suriah, jajaran Mustasyar, dan juga jajaran para wakil-wakil Tantizia dari berbagai bidang, badan otonom, ketua, pengurus, dan anggota, juga Pemkobinda dari Kodam dan dari Polda, hadirin para kespo yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, sejak dicanangkannya tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri, keberadaan santri itu menjadi lebih nyata. Berikut keluar lagi undang-undang berkenaan dengan pondok pesantren. Ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan negara kepada para santriwan dan santriwati serta lembaga yang menaunginya, yakni pondok-pondok pesantren. Meskipun masih terjadi di mana-mana, pondok pesantren itu ada kategori-kategorinya. Ada modern, ada salafiyah, ada yang terdaftar, ada yang belum terdaftar. Tapi spiritnya sama, yakni menjadikan para anak bangsa, khususnya santriwan santriwati, yang dipersiapkan untuk penerus estafet bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Sudah banyak terbukti produk dari santri-santri ini menjadi pemimpin di negara ini. Nah, pada Hari Santri di tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini, tentu dari 500 lebih PCNU, 34 PWNU merayakan Hari Santri ini dengan sukaria. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah sukaria itu harus kita linearkan dengan keteladanan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya non-santri. Saya ulangi, khususnya non-santri. Guncangan belakangan terhadap isu-isu besar di pondok pesantren itu tentu menjadi ujian bagi keteguhan dan kemampuan
kemantapan. Setiap penyelenggara pendidikan yang nomenklaturnya berjudul pondok pesantren, isu kekerasan, meskipun itu dilakukan oleh individu-individu, tapi sangat diidentikan oleh sebagian pendapat bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terkontrol dari lembaga-lembaga penyelenggaranya. Maka di momen ini, ayo kita bersama-sama untuk introspeksi dari masing-masing kita secara individual, juga kelembagaan-kelembagaan penyelenggara pendidikan itu. Alhamdulillah di Sumatera Selatan masih terjaga berkat bimbingan para kiai sepuh dalam kepengurusan PWNU, dalam berbagai jenjang. Lebih kurang 500 pondok pesantren di Sumatera Selatan ini. Kehormatan santrinya terjaga, kehormatan wali santrinya terjaga, juga kehormatan lembaga penyelenggara pendidikannya juga terjaga. Ini yang harus menjadi landasan kita mempertahankan nama baik itu agar kita berbuat tanpa beban. Secara umum, Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan ini sangat solid. Bukan solid bahasa Madura. Kalau solid bahasa Madura itu sulit. Tapi tentu sebagai mustasyar, saya mengingatkan, ini tugas saya. Kekuatan-kekuatan yang timbul secara parsial, saya ulangi, di kekuatan-kekuatan yang timbul yang ada secara parsial atau sporadis, ini harus disatukan menjadi sebuah kekuatan yang menjaga nama besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sekedar besar karena banyak anggotanya, tapi juga harus besar dan diidentikan dengan perbuatan di lapangan. Sumatera Selatan ini heterogen. Para Nahdlin yang saya hormati, Sumatera Selatan ini heterogen. Agama banyak, juga keormasan dalam agama itu sendiri juga banyak. Disinilah kita ingin peran MUI muncul menjadi penyeimbang bagi setiap potensi positifnya. Saya ulangi, penyeimbang bagi setiap potensi positif. Karena kadang-kadang kekuatan-kekuatan itu muncul, tapi ini dalam kancah positif yang saya sebut. Contoh ini, saya berikan contoh langsung. Bapak Ibu sekalian, para Nahdlin yang saya hormati, 2 hari yang lalu kita menyambut para qori dan qori'ah yang menjadi juara pada MTQ. 16 tahun lamanya Pak Mal'an saksi hidup saat Pak Mal'an dulu menjadi Kakanwil. 16 tahun yang lalu pernah terjadi Sumsel masuk 10 besar.
Setelah itu, bahkan baru sebelum ini kita pernah ranking ke-24. Sebelum ini ranking ke-24. Bayangkan provinsi di Indonesia ini 34. Kemana Sumsel? Sumsel kemana? Nahdliinnya di mana yang punya kekuatan di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar mengaji? Pada saat itu, pertanyaannya adalah karena kita tidak mengumpulkan semua kekuatan, tapi terjawab. Ketika MTQ Nasional 2022 tadi di Kalsel, Sumatera Selatan bisa masuk 10 besar lagi. Ini prestasi luar biasa, bahkan angkanya sama dengan Banda Aceh yang seram di Mekah, sama dengan Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam yang seram di Mekah. Ini kan contoh. Oh, ini tentu dari perbuatan. Diawali dari perbuatan-perbuatan yang niat, aksi, dan implementasi. Jadi perbuatan itu diawali dari niat, aksi, baru implementasi, baru terakhir prestasi. Kita nggak sadar ada perbuatan besar yang kita lakukan. Apa? Satu desa satu rumah tahfiz, contoh. Saat saya mau mencalonkan diri, ini adalah spirit dalam memberantas buta aksara Al-Quran. 2 tahun 3.500 dari target tercapai rumah tahfiz. Saat ini sudah 4.000. Secara kuantitas terkejar, bahkan melampaui target. Tapi nyatanya prestasinya alhamdulillah juga. Nah, di sini lagi Camil dan seluruh pengurus PWNU Sumatera Selatan, pentingnya soliditas. Kalau surat Ar-Rum 21 itu mengatakan apa yang berserakan di antara mereka disatukan, itu dalam kancah perkawinan. Tapi kalau ini kekuatan yang ada di Nahdlin, nah, maka di momen ini dari diri kita masing-masing, ayo kita hentikan ego-ego yang ada, yang muncul pada diri-diri kita sendiri ini, untuk kita satukan menjadi sebuah kekuatan bagi PWNU Sumatera Selatan. Ego ini kadang tidak muncul harus dari seorang tokoh. Kadang ego juga datang dari anggota, dari pengurus terbawah, bahkan sampai yang tertinggi. Kita janganlah menjadi pengurus-pengurus yang disorientasi. Kita janganlah menjadi Nahdliyin dan pengurus NU yang disorientasi. Orientasi kita ini satu syiar. Nah, kalau kita sendiri berdiri tegak dengan isu tidak solid, siapa yang mau menghargai kita? Ini faktor eksternal, apalagi internal. Maka untuk itu, yuk kita bersama-sama introspeksi, dan momen ini kita jadikan sebagai cermin di saat ulang tahun, saat milad ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan jika ini cermin? Apa yang sedang kita lakukan? Apa program kita ke depan?
Tidak bisa ini program yang hadir mengeneralisir persoalan-persoalan yang ada. Karena di setiap ranting, di setiap PC, di setiap banom pasti ada persoalan masing-masing. Dan untuk itu, sebagai warga Nahdliyin, kita berharap apa yang sudah baik ini kita lanjutkan. Tapi apapun yang menurut pengadilan tertinggi pada diri kita itu adalah hatinya, apapun yang menurut hati ini harus kita koreksi, kita koreksi. Dan koreksi itu berlaku bagi semua kita, tapi dengan esensi perbaikan, bukan esensi keterpecah belah, bukan esensi mau menang sendiri. Saya menghargai Cak Amir tetap meskipun dengan kesibukan tinggi tetap mengurus ini dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian tidak tahu bagaimana Cak Amir sibuk untuk menunjukkan PWNU ini adalah lembaga yang sangat berharga di provinsi ini. Maka saya izinkan kita bersama-sama kita rayakan di Geria Agung, bukan hanya karena saya sebagai mustasyar, tapi ini adalah penghormatan kepada Nahdliyin